Engkau Bapa. Haleluya 12 kali. Haleluya 12 kali. Langsung. Haleluya. Saya undang sama-sama untuk bangkit berdiri sedang jemaat. Haleluya. 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 Kor. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan, saya menyampaikan selamat datang kepada kedua calon mempelai bersama dengan kedua keluarga besar yang menyertai dalam rumah Tuhan. Ini semua hanya oleh karena pertolongan dan kasih kemurahan Tuhan yang sudah dilimpahkan dalam kehidupan kita. Demikian juga kepada seluruh jemaat kaum muda remaja, baik di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah melalui siaran langsung, radio, video, internet. Kami sampaikan selamat bersekutu, Tuhan memberkati kita semua. Kita mulaikan ibadah kita dengan satu pujian nomor 201 dari nyanyian rohani dengan satu kerinduan supaya kasih dari surga dicurahkan dalam ibadah pelayanan kita pada sore hari ini. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi, mengalir memenuhi. Doa pembukaan dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi, mengalir kasih dari tempat tinggi. Kita mengatakan mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, membawa damai di hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih pada sore malam ini Tuhan. Semua terjadi hanya karena kemurahan,
kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, teristimewa kedua calon mempelai bersama dengan kedua keluarga yang menyertai, dan juga sidang jemaat kaum muda, remaja semua yang bisa hadir, semua karena kemurahan kebaikan Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan masih beri panjang umur, kesehatan, dan lebih kesempatan kami bisa beribadah melayani Tuhan. Sebab hanya lewat ibadah pelayanan Engkau sedang memindahkan kami dari suasana kutukan dunia ini kepada suasana surga yang bahagia, yang kekal, bahkan sampai satu waktu kita tiba dalam kerajaan surga yang kekal bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pelayanan ini, peneguhan nikah ini ke dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat yang ada Tuhan, juga kedua calon mempelai bersama keluarga, semua diurapi oleh Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi juga pemberitaan firman Tuhan. Oh Tuhan, sungguh-sungguh adalah rencana Tuhan dalam hidup kami, juga kepada rencana Tuhan kepada kedua calon mempelai ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu juga adalah merupakan jamahan tangan Tuhan atas setiap kehidupan kami, supaya ibadah ini tidak kering tanpa arti. Tuhan tolong kami semuanya. Terima kasih saudara-saudara masih dalam perjalanan, serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan, tarik kembali jiwa baru, pertambah-tambahkan. Terima kasih, lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terpuji nama Tuhan. Demikian juga tak lupa saya menyampaikan selamat datang. Mungkin ada sidang jemaat kaum muda yang baru pertama kali beribadah bersama kami, baik di tempat ini maupun pertama kali mengikuti ibadah melalui siaran langsung, radio, video, internet. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 306 nyanyian rohani bersama keluargaku. 306 nyanyian rohani. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau sedia. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau gelombang badai, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan
buka jalan kami bersama keluargaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Banyak terpaan yang harus kita hadapi, baik sebagai kaum muda maupun dalam kehidupan nikah rumah tangga kita. Yang kita perlukan untuk bisa tetap kuat mengiring Tuhan adalah kekuatan kasih Tuhan, kasih yang sempurna, yang senantiasa kita rindukan untuk melingkupi kehidupan kita. Nyanyian tambahan nomor 40, kasih Allah melingkupi saya. Dengan sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut Tuhan, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut Tuhan, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama. Sekali lagi. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Haleluya. Menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama. Silakan duduk kembali. Inilah yang kita perlukan senantiasa di hari yang jahat ini, lingkupan naungan kasih Tuhan, kasih yang sempurna supaya kehidupan kita tidak tinggal dalam keadaan yang bersalah berdosa, namun mengarah kepada kesempurnaan. Saya undang vokal grup untuk mempersembahkan pujiannya. Kita nyanyi satu pujian nomor 45, nyanyian rohani. Kasih pasti lemah lembut. 45, nyanyian rohani. Vokal grup saya persilakan maju ke depan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu. Kembali ke atas, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling
mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada kor. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Puji Tuhan, kehidupan kita manusia darah daging seringkali kosong dari kasih Tuhan. Namun biarlah malam hari ini kita mohonkan kasih yang sanggup untuk mempersatukan, bahkan menyempurnakan kita sampai kepada masuk pesta nikah yang rohani. Kita menikmati air anggur baru dalam kerajaan surga yang kekal. Air anggur baru pesalu. Kita pujikan pujian air anggur baru. Mujizat pertama. Mujizat pertama dan yang terbesar ialah mujizat di negeri Kanaan. Dalam kehidupan nikah yang mengalami kehabisan air anggur baru dia ciptakan. Air anggur lama dilenyapkan, tangis dan sengsara tiada lagi, diganti dengan bahagia. Air anggur baru dia ciptakan. Air anggur lama dilenyapkan, dan sengsara tiada lagi,
diganti dengan bahagia yang sejati. Kita pujikan ulang bait pertama, kemudian pada kornya saya undang. Kita pujikan kembali bait yang kedua. Bait yang kedua. Mujizat kedua ialah mujizat di negeri Kana, seorang anak yang menuju kematian dibangkitkan, mendapatkan air anggur baru. Air anggur baru Dia ciptakan. Air anggur lama dilenyapkan. Tangis dan sengsara tiada lagi, diganti dengan bahagia. Air anggur baru Dia ciptakan. Air anggur lama dilenyapkan. Tangis dan sengsara tiada lagi. Ulang bait yang pertama, saya undang bangkit berdiri kembali. Mujizat pertama dan yang terbesar ialah mujizat di negeri Kana, dalam kehidupan mereka yang mengalami kehabisan. Air anggur baru. Haleluya. Anggur baru Dia ciptakan. Air anggur lama dilenyapkan. Tangis dan sengsara tiada lagi, diganti dengan bahagia. Sekali lagi. Air anggur baru. Air anggur baru Dia ciptakan. Air anggur lama dilenyapkan. Tangis dan sengsara tiada lagi, diganti dengan bahagia sejati. Silakan duduk kembali. 240 nyanyian rohani. 240 nyanyian rohani. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku.
Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku dalam kasih-Mu. Kor sekali lagi, kita angkat tangan kita. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian kembali 252. Nanti pada kornya saya mengundang kor kaum muda untuk mempersembahkan pujiannya. Tak terukur kasih-Mu. 252 nyanyian rohani. Tak terukur kasih-Mu. Tak terbilang apa yang Kau lakukan. Tak terukur kasih yang Kau berikan. Korban-Mu disalib, darah-Mu tercurah supaya aku selamat. Tubuh-Mu dihancurkan, bilur-Mu berdarah supaya aku disembuhkan. Segala puji, hormat bagi-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan. Hidupku kini untuk Kor. Segala puji, hormat bagi-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan. Hidupku kini untuk Kor. Segala puji hormat, hormat bagi-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian. Kasih-Mu Tuhan. Hidupku kini ku rindu membalas. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan. Hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Mereka sujud di hadirat-Mu Yesus Tuhan, bersyukur atas karunia-Mu. Kau pertemukan dan mempersatukan hidup mereka berdua.
Puji nama Tuhan. Kerinduan kita supaya Tuhan mencurahkan berkat dalam kehidupan kita, terlebih lewat suara firman pengajaran yang benar, yang menolong mempersatukan kehidupan kita, membawa kita kepada suasana pesta, sampai masuk pesta nikah anak domba, nikah yang sempurna. Puji nama Tuhan. 204 nyanyian rohani kita pujikan. Pujian selanjutnya, firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh kurasa. Saya undang sama-sama untuk bangkit berdiri. Dan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam. Kembali ke atas. Sungguh kurasa kekuatan-Mu. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Menjadi seruan kita, pimpin langkahku. Oh haleluya. Bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sementara waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sekali lagi kita mengatakan, pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Haleluya. Demikian seruan hati kami bersama, baik kami bapak-bapak, ibu, baik kami anak-anak muda, remaja, dari istimewa kedua calon mempelai yang ada. Kami tidak bisa apa-apa berjalan di padang gurun dunia yang tandus Tuhan, yang tidak tahu arah kami yang akan kami tempuh. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan, sebagai penuntun langkah setiap hidup kami sampai mencapai pelabuhan damai sejahtera, Yerusalem yang baru, Kanaan samawi, kerajaan surga kekal selama-lamanya. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua Tuhan, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula
kami semua baik yang ada di sini Tuhan, kedua calon mempelai bersama keluarga, juga kaum muda remaja, Bapak Ibu, undangan semua, juga yang mendengarkan siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, juga di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini, firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas setiap hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami. Firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan yang meneguhkan, mengangkat kedua saudara kami, nikah kedua saudara kami ini untuk mencapai nikah yang sempurna di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami tidak akan pernah ragu juga untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, nikah, buah nikah kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, masa depan kami, bahkan setiap detak jantung kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang memeluk kami, kami bahagia. Engkau yang memberi jaminan kepastian setiap langkah hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau beri jaminan kepastian hidup sekarang sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab, kami jadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Itulah kerinduan kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat datang di rumah Tuhan. Teristimewa kedua calon mempelai bersama keluarga yang mendampingi, juga seluruh sidang jemaat yang ada, undangan-undangan yang ada, baik di sini maupun di WR4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, juga dimanapun saudara-saudara berada saat ini, di dalam negeri, luar negeri semua, kami menyampaikan selamat datang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Sebelum kita membaca firman, saya akan membacakan dulu petikan daftar nikah dari gereja Pantekosta Tabernakel. Ini akan dibacakan untuk mengecek kebenaran nama mempelai, orang tua, dan lain sebagainya, supaya nikah ini tidak salah. Ya. Petikan daftar nikah dari gereja Pantekosta Tabernakel. Nomor 123/SN _GPTKK _10 Romawi _2017. Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 di hadapan jemaat Tuhan telah diteguhkan dan diberkati nikah dari Saudara Erwin Febrian Wandianto. Benar ya, terima kasih. Putra dari Bapak Handaya Wandianto. Benar, terima kasih. Dan Ibu Yong Lucia, terima kasih. Ya. Dengan Saudari Weni Wijaya, ya, baik, terima kasih. Di putri dari Bapak Tio Nur Andi Jaya, terima kasih. Dan Ibu Sugi Harti, ya, terima kasih. Di Gereja Pantekosta Tabernakel Kristus Kasih Malang. Peneguhan dan pemberkatan nikah dilayani oleh Pendeta Wijaya Hendra, saya sendiri, Malang 14 Oktober 2017 atas nama Gereja Pantekosta Tabernakel Kristus Kasih, Gembala tertanda Pendeta Wijaya Hendra, saya sendiri. Nanti surat ini akan diserahkan kepada kedua mempelai untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Mari untuk melanjutkan kita masuk dalam peneguhan nikah, kita akan mendengarkan
firman Tuhan. Ya, kita baca dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-9. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan-perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah, firman Allah, benar-benar firman Allah. Ya, berbahagia mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi perjamuan kawin anak domba itu soal nikah. Nikah Kristiani bukan hanya sampai nikah jasmani di dunia, tetapi nikah Kristiani itu sampai nikah yang rohani, nikah yang sempurna, nikah yang rohani, nikah sempurna antara Kristus dengan sidang jemaat, antara Kristus dengan sidang jemaat. Jadi semoga kita bisa mengerti. Memang Alkitab dimulai dengan kitab Kejadian yang memuat nikah yang jasmani Adam dan Hawa, tapi sudah dirusak, dihancurkan oleh setan sampai hari ini. Tapi kita bersyukur Alkitab ditutup dengan kitab Wahyu yang memuat nikah yang rohani, nikah yang sempurna antara Kristus dengan sidang jemaat. Artinya kitab Kejadian nikah sudah hancur, tapi kitab Wahyu nikah sempurna, nikah rohani. Artinya saudara, selama ini dalam kurun waktu, selama kita masih hidup di dunia ini, maka Tuhan sedang memperbaiki nikah-nikah yang sudah hancur lewat kekuatan firman pengajaran benar. Tadi benar-benar perkataan Allah, benar-benar firman Allah. Lewat firman pengajaran benar supaya mencapai nikah yang sempurna, nikah yang rohani di awan-awan yang permai jika Yesus datang kembali kedua kali. Sesudah perjamuan kawin anak domba, pertemuan di awan-awan, maka kita akan masuk kerajaan 1000 tahun damai, Firdaus yang akan datang. Memang dulu Adam dan Hawa diletakkan di Firdaus, bukan di dunia ini. Tapi setelah berbuat dosa ditaruh di dunia, sengsara. Dulunya di Firdaus. Nah, demikian juga nikah dari saudara Erwin dan saudari Weni, ya ini tujuan kita bukan hanya di dunia ini, tapi sampai masuk Firdaus 1000 tahun yang damai, 1000 tahun damai, sampai masuk kerajaan surga kekal Yerusalem baru selama-lamanya. Nah ini sebabnya nikah jasmani harus dikerjakan oleh firman pengajaran benar sampai mencapai nikah yang rohani. Ya, semoga kita mengerti. Oleh sebab itu setiap pribadi atau setiap nikah Kristiani harus memperhatikan atau mengutamakan firman Allah, firman pengajaran yang benar. Dalam ibadah pelayanan, dalam nikah harus setiap pribadi Kristiani atau setiap nikah Kristiani harus memperhatikan atau mengutamakan nikah, harus mengutamakan firman Allah, firman pengajaran yang benar dalam ibadah pelayanan. Sehingga mengalami penyucian dan pembaharuan, sehingga mengalami penyucian pembaharuan sampai sempurna seperti Yesus. Sampai masuk perjamuan kawin anak domba, sampai masuk Firdaus, sampai masuk kerajaan surga yang kekal. Nah ini, di setiap pribadi, kaum muda yang masih lajang, juga setiap nikah, kita yang sudah menikah, harus memperhatikan firman Allah, firman pengajaran dalam ibadah pelayanan. Jadi setiap pribadi harus dibawa dalam ibadah pelayanan, nikah-nikah harus dibawa dalam ibadah pelayanan dan memperhatikan firman pengajaran yang benar. Maka suatu kita akan disucikan, mengalami pribadi nikah, mengalami penyucian pembaruan sampai sempurna seperti sampai masuk perjamuan kawin anak domba di awan yang permai, sampai masuk Firdaus, sampai masuk kerajaan surga yang kekal. Harus dibawa dalam ibadah pelayanan, harus memperhatikan, mengutamakan firman pengajaran yang benar. Ya, ini satu keharusan kalau mau nikah jasmani ini mencapai nikah rohani, harus beribadah melayani Tuhan, harus mengutamakan firman pengajaran benar. Lukas 11 ayat 37 sampai 54. Ini firman Allah yang disampaikan setiap kebaktian kaum muda hari Sabtu, setiap hari Sabtu. Kami belajar Lukas 1 ayat 1
Sekarang sudah mencapai Lukas 11, 37 sampai 54. Judulnya Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Saya baca 37, 38. Ketika Yesus selesai mengajar, nah itu ada firman pengajaran. Dalam ibadah pelayanan harus ada firman pengajaran. Seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan heran. Karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tapi Tuhan berkata padanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Nah berkebalikan tadi, kalau nikah jasmani, saudara Erwin dan saudari Weni, kalau nikah kalian berdua jasmani mau mencapai rohani harus beribadah melayani Tuhan dengan mengutamakan firman. Ibadah itu bukan cari ini, cari, mengutamakan firman pengajaran. Supaya bisa mengalami penyucian, pembaruan sampai sempurna, sampai masuk nikah yang rohani. Nah, berkebalikan dengan itu, ya, dalam ayat 37 sampai 39 tadi, berkebalikan berlawanan dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, orang Farisi, ahli Taurat ini hanya mengutamakan perkara jasmani dalam ibadah pelayanannya. Nah, ini bahaya, ya. Jadi berkebalikan atau berlawanan dengan orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya mengutamakan perkara jasmani di dalam ibadah pelayanan sehingga tidak mengutamakan firman Allah, tidak mengutamakan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata. Sehingga Yesus mengecam mereka dengan 6 celaka. Yesus mengecam dengan 6 celaka. Kalau celaka itu berarti tidak bahagia, kutukan, bahkan sampai kebinasaan. Nah, ini kita harus hati-hati. Kaum muda, perhatikan. Ya, secara pribadi, lajang harus beribadah melayani. Tapi ibadah pelayanan jangan seperti Farisi. Hanya cari yang jasmani. Oh, ada pestanya di situ. Oh, ada seneng-seneng di sana. Oh, ada cowoknya, ada ceweknya. Oh, ada ini. Jangan. Harus mengutamakan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata. Supaya kita bisa mengalami penyucian, pembaruan sampai sempurna. Juga nikah-nikah kita juga. Mulai Erwin dan saudara Erwin dan saudari Winnie, nikah harus dibawa dalam ibadah pelayanan, tapi yang mengutamakan firman pengajaran, bukan yang jasmani. Mengutamakan supaya nikah itu disucikan, diubahkan sampai sempurna, sampai layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali, masuk perjamuan kawin anak domba. Harus. Lain dengan orang Farisi ahli Taurat, hanya mengutamakan beribadah melayani, tapi hanya mengutamakan yang jasmani, mungkin uang, kedudukan, apa saja yang jasmani. Akibatnya dikecam oleh Tuhan dengan 6 celaka, tidak bahagia, kutukan sampai kebinasaan. Nah, begitu juga kaum muda, setiap pribadi nikah, setiap nikah kalau tidak beribadah melayani ya hancur. Kalau beribadah melayani tapi tidak mengutamakan firman juga tidak bahagia. Tidak mengutamakan firman pengajaran benar. Tidak ada penyucian, pembaruan juga tidak bahagia. Dikecam, celaka, tidak bahagia, kutukan sampai kebinasaan. Nah, semoga kita ada 6 kecaman. 6. Kita belajar yang kelima. Ayat 47 sampai 51. Celaka yang kelima. Celaka yang kelima. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Celaka dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Nenek moyangnya membunuh nabi, keturunannya membangun makam-makam nabi. Berarti mengakui ini yang membunuh nenek moyang saya, kakek saya, ini saya. Jadi ini ya, celaka yang kelima adalah menjadi keturunan pembunuh. Jadi kalau ibadah pelayanan kita tidak mengutamakan firman pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata, tidak mengalami penyucian, pembaruan, maka kita menjadi keturunan pembunuh. Keturunan pembunuh. Sama dengan kehidupan yang bertabiat kebencian. Kehidupan yang bertabiat kebencian. Pahit hati. Kasih menjadi dingin tanpa kasih.
Nah ini, jadi mari tidak beribadah melayani hancur. Tapi beribadah melayani jangan seperti Farisi ahli Taurat. Hanya cari yang jasmani. Nanti hasilnya celaka yang kelima, menjadi keturunan pembunuh. Kehidupan yang bertabiat kebencian, pahit hati. Kasih menjadi dingin tanpa kasih. Nah, semoga kita mengerti. Jadi kebencian ini melanda nikah rumah tangga. Kebencian melanda nikah rumah tangga. Ini saudara Erwin dan saudari Weni perhatikan. Ya, keturunan pembunuh, kebencian ini melanda nikah dan rumah tangga, melanda nikah rumah tangga di akhir zaman. Sehingga banyak nikah rumah tangga yang celaka, betul-betul. Celaka, tidak bahagia. Kutukan sampai kebinasaan. Markus 13 ayat 12 sampai 13. Markus 13 ayat 12 sampai 13. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Jadi pada Sabtu yang lalu kita belajar kebencian melanda, ya. Kebencian melanda dunia, ya memang dunia ini kebencian tanpa alasan. Kebencian melanda penggembalaan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kebencian tanpa alasan. Tapi malam ini kita belajar kebencian juga melanda nikah rumah tangga. Kebencian melanda nikah rumah tangga. Hati-hati ya, saudara Erwin dan saudari Weni, perhatikan. Jadi kalau kita salah dalam ibadah, tidak mau beribadah melayani, salah dalam ibadah pelayan, tidak mengutamakan firman, ya jatuhnya di sini. Yang ada hanya kebencian dalam rumah tangga. Hanya kebencian, kepahitan hati, celaka, tidak bahagia, ya, tidak bahagia, kutukan sampai kebinasaan. Nah ini, jadi kebencian melanda nikah tadi, mulai dari suami istri. Suami membenci istri, istri membenci suami. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perceraian. Nah ini. Nanti terakhir perceraian masih ada kaitannya kawin cerai sampai kawin mengawinkan. Dosa Babel yang akan dibinasakan. Nah ini kalau tidak ada kasih, kebencian ya hanya bertengkar. Sampai kekerasan dalam rumah tangga. Sampai perselingkuhan, sampai perceraian. Jangan sampai ya. Bercerai itu kepala, suami itu kepala. Istri itu tubuh. Bercerai kepala berpisah dari tubuh. Mati. Mati. Nikah itu mati. Rohani mati. Kalau kawin lagi dengan yang lain, sudah berdosa, mati, berbuat dosa. Busuk dan binasa. Ini yang terjadi, kawin cerai. Perempuan Samaria 5 kali kawin cerai belum puas, bukan jalan keluar. Yang ke-6, ke-7 kawin mengawinkan, bebas. Menuju kebinasaan. Ini karena kebencian. Suami istri, perhatikan. Anak dengan orang tua, yang masih lajang perhatikan. Anak dengan orang tua, anak membenci orang tua. Ya. Anak membenci orang tua membenci anak. Semua kakak, adik, kakak. Tanpa alasan loh sekarang. Sebenarnya yang membenci itu dunia. Tapi sekarang masuk di penggembalaan, antar hamba Tuhan. Sampai masuk di nikah. Rumah tangga, hubungan paling dekat itu nikah. Rumah tangga, suami dengan istri, kebencian tanpa alasan. Anak dengan orang tua, kebencian tanpa alasan. Bayangkan kalau tidak ada orang tua, kita tidak ada di sini, saya tidak ada di sini. Lalu kita benci orang tua, kebencian tanpa alasan. Tanpa alasan. Kebencian tanpa alasan. Semua, suami, istri, kebencian tanpa alasan. Kalau sampai suami membenci istri tanpa alasan. Istri membenci suami tanpa alasan. Semua. Kakak, adik, saudara, sedaging. Kalau sampai membenci tanpa alasan. Itu semua. Sehingga saling menyakiti, sampai saling menyakiti, sampai saling membunuh. Hati-hati, sungguh-sungguh membunuh itu kebencian antikris pembunuh.
Banyak loh dalam nikah suami membunuh istri sungguh. Istri membunuh suami, orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua. Sudah terjadi sekarang. Apalagi nanti zaman antikris ini sungguh-sungguh terjadi. Ini harus kita jaga sungguh-sungguh. Semoga kita mengerti. Jadi setan mau merusak nikah, mau merusak nikah yang jasmani. Supaya tidak mencapai dengan kebencian. Setan mau merusak nikah jasmani, nikah di dunia dengan kebencian tanpa alasan. Supaya tidak mencapai nikah yang rohani. Perjamuan kawin anak domba. Ya, tidak mencapai Firdaus 1000 tahun. Tidak mencapai Yerusalem baru. Kerajaan surga yang kekal. Nah ini tadi Markus 13 ayat 12, 13, ayat 13 harus bertahan. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tapi orang bertahan sampai kesudahnya, ia selamat. Bertahan dalam kasih. Matius 24 ayat 12. Sama itu. Tapi lebih jelas. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. 13. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahnya akan selamat. Jadi jalan keluar menghadapi kebencian tanpa alasan yang melanda nikah rumah tangga. Maka kita harus bertahan di dalam kasih Allah. Saudara Erwin dan Saudari Weni harus bertahan dalam kasih. Kita yang masih lajang bertahan dalam kasih Allah. Menghadapi apapun dalam rumah tangga. Ya, suami, istri menghadapi apa, goncangan apa dalam rumah tangga. Harus bertahan dalam kasih Allah. Nah, prosesnya. Nah, ini malam ini, ya ini merupakan kado bagi Saudara Erwin dan Saudari Weni. Kasih Allah. Harus bertahan dalam kasih Allah. Bagaimana prosesnya supaya mendapat kasih Allah? Sekali lagi, manusia darah daging ini tidak punya kasih. Yang ada hanya emosi, ambisi, keinginan, hawa nafsu aja itu. Siapapun termasuk kami pendeta tidak ada kasih Allah. Tidak ada kasih Allah. Tapi kasih itu berasal dari Allah. Tidak punya kasih kita, manusia daging. Kasih itu berasal dari Allah. Mari proses untuk bertahan, untuk menerima kasih Allah dan bertahan dalam kasih Allah. Nomor 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tidak ada kasih manusia. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian, korban pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi sekali lagi manusia tidak punya kasih. Kasih itu dari Allah semuanya. Jadi kasih Allah diberikan kepada kita, dicurahkan kepada kita lewat anaknya yang tunggal, yang mati di kayu salib. Korban Kristus di kayu salib. Namanya korban pendamaian, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa. Saya ulang. Kasih Allah diberikan atau dicurahkan kepada kita lewat korban Kristus di kayu salib sama dengan korban pendamaian. Korban pendamaian. Jadi bertahan di dalam kasih Allah. Bertahan di dalam kasih Allah. Yaitu kita harus berdamai satu dengan yang lain. Bertahan dalam kasih Allah. Sama dengan kita harus berdamai satu dengan yang lain. Mulai dari suami istri. Rumah tangga, suami istri. Di dalam dunia, di dalam penggembalaan, antar gereja berdamai. Berdamai, tidak boleh ada kebencian, tidak boleh. Kebencian tanpa alasan. Nah, kalau kita belajar penggembalaan Yusuf, kakak-kakaknya, nah, orang yang benar yang dibenci Yusuf. Itu kebencian tanpa alasan. Namanya kebencian tanpa. Yang tidak benar malah kumpul jadi satu. Kakak-kakak Yusuf. Ini kebencian tanpa alasan. Ya, semoga kita bisa. Ayo dalam nikah Erwin dan Weni perhatikan baik-baik. Di dalam nikah sungguh-sungguh ya kita bertahan. Jadi bertahan dalam kasih Allah yaitu kita harus berdamai satu dengan yang lain. Mulai suami berdamai artinya oleh dorongan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua yang menunjuk dosa-dosa yang tersembunyi. Maka kita bisa saling mengaku dan saling mengampuni.
saling mengaku dan saling mengampuni. Bukan dorongan disudutkan, Ahan sini, Ahan kamu begini, wah bukan. Ya nanti orang tua ikut-ikut, mertua gini loh ya, kamu gini, ya kamu minta ampun lah, ini jangan. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tapi oleh dorongan. Nah makanya kalau ibadah dengar firman, terutama firman pengajaran, tadi Yesus mengajar, firman pengajaran lebih tajam untuk menunjuk dosa-dosa yang tersembunyi. Sehingga mendorong kita saling mengaku, saling mengampuni. Kalau salah, ayo mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Kalau suami salah, ngaku dosa sama Tuhan, vertikal, sama istri. Aku sungguh-sungguh, dengan sejujur-jujurnya, sungguh-sungguh. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Stop. Istri, kalau istri salah, ya itu. Anak-anak pada orang tua, ayo. Kalau salah, ngaku kepada Tuhan, kepada sesama, kepada orang tua. Kalau diampuni, jangan. Orang tua salah pada anak, mengaku. Tidak ada masalah. Yesus anak Allah yang mulia mau mengakui dosa-dosa kita di kayu salib. Kenajisan, apalagi kita mau mengaku dosa, ya harus. Dia mengakui dosa-dosa kita, bukan dosanya sendiri. Dia rela. Apalagi kita memang manusia berdosa, ya ayolah ngaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Jika diampuni jangan berbuat. Yang benar, suami benar mengampuni dosa istri dan melupakannya. Istri benar mengampuni dosa suami dan melupakan. Anak benar mengampuni dosa orang tua dan melupakan. Orang tua benar mengampuni dosa anak dan melupakan. Maka saat itu darah Yesus membasuh segala dosa kita. Nah di situ kasih dicurahkan. Hasilnya, mari, darah Yesus membasuh segala dosa kita. Hasilnya, Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya, dosanya tidak akan beruntung. Tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya, mengaku, diampuni, jangan berbuat dosa, akan disayangi, dikasihi, mengalami kasih Allah. Ya, selalu mengalami kasih Allah. Begitu dosa dibasuh oleh darah Yesus, saling ngaku, saling ngampuni. Dosa dibasuh oleh darah Yesus, kasih Allah dicurahkan. Selalu mengalami kasih Allah. Kita selalu mengalami kasih Allah. Tidak ada kebencian sedikit. Kita selalu mengalami kasih Allah. Hidup dalam kasih Allah. Tidak ada kebencian. Hasil pertama. Hasil kedua, rumus nikah berlaku. Efesus 5:31. Efesus 5:31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Erwin, laki-laki, meninggalkan ayah ibu, bersatu dengan istri, tambah satu, Weni, sama dengan keduanya. Mestinya kalau matematika dunia dua, tapi matematika surga keduanya menjadi satu daging. Satu tambah satu sama dengan satu. Erwin ditambah Weni sama dengan satu. Di antara Erwin dan Weni hanya ada tambah. Salib, berdamai. Saling mengaku, saling mengampuni. Maka rumus nikah menjadi satu. Menjadi tercapai. Satu tambah satu sama dengan satu. Satu daging, nikah menjadi satu daging, satu hati, satu tubuh. Meletakkan Yesus sebagai kepala dalam nikah rumah tangga. Yesus yang bertanggung jawab atas kelangsungan nikah rumah tangga sekarang di dunia sampai nikah rohani di awan-awan permai perjamuan kawin anak sampai hidup kekal di surga. Tidak usah takut. Memang sekarang masa dunia ini masa yang lebih sulit, lebih jahat, lebih najis, ya, lebih sulit, jasmani sulit, rohani sulit, rumah tangga sulit, lebih jahat, lebih najis, lebih hancur lagi. Tapi kalau kita, nikah Erwin dan Weni menjadi satu kesatuan. Ada salib, ada saling berdamai, ada salib, saling mengaku, saling mengampuni, menjadi satu daging, satu hati, satu tubuh, menempatkan Yesus sebagai kepala. Dia yang bertanggung jawab. Kalau kepalanya, kepala kantornya atau kepala apa, wah orang hebat, kadang-kadang bisa gagal, bisa PHK, bisa gagal. Tapi kalau kepalanya Yesus,
Tidak mungkin gagal nikah itu. Amin. Tidak mungkin gagal. Sampai kekal selama. Dia yang bertanggung jawab. Dia mati di bukit tengkorak. Bukit Golgota, bukit tengkorak. Membuktikan dia kepala yang bertanggung jawab sampai jadi tengkorak. Untuk bertanggung jawab atas nikah. Atas hidup kita. Yang masih lajang atas hidup kita. Yang sudah menikah atas nikah rumah tangga. Mulai sekarang di dunia. Sampai hidup kekal selama-lamanya. Sampai perjamuan kawin anak domba, sampai hidup kekal selama. Tuhan akan memberkati. Ini nomor satu. Ya, bagaimana bertahan dalam kasih Allah. Saling mengaku, saling mengampuni. Berdamai itu bertahan. Salah, ngaku cepat, ampuni cepat. Sudah, kasih terus dicurahkan. Gak pernah habis, gak pernah dingin lagi. Tapi begitu menyalahkan, hancur. Jangan, mengaku, mengampuni. Itu bertahan dalam kasih. Yang kedua, proses kedua, bertahan dalam kasih Allah. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Kamu akan menuruti segala. Taat dengar-dengaran. Kalau kamu mengasihi aku, mengasihi Tuhan, itu taat. Buktinya mengasihi Tuhan bukan kasih-kasih, bukan itu dulu. Taat dengar-dengar kepada Tuhan. Jadi proses kedua, menuruti firman, taat dengar-dengaran pada firman pengajar benar, pada pribadi Tuhan. Taat dengar. Itu sifatnya domba. Kalau kambing menanduk. Kalau domba taat dengar-dengar. Jadi Erwin dan Weni kalau mau taat dengar-dengaran ya harus menjadi domba yang tergembala dengan benar dan baik. Tidak ada jalan lain. Menjadi domba yang tergembala dengan benar dan baik. Petrus tidak taat. Orang hebat, Petrus hamba Tuhan hebat, tapi tidak taat, malah menyangkal Tuhan. Karena belum mengerti penggembalaan. Tapi setelah Yesus bertanya 3 kali, Simon, adakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-domba. Simon, adakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba. Simon, adakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-domba. 3 kali, bukan 1 kali, 3 kali. Nah ini, baru Simon bisa mengangkat tangan, mengulurkan tangan sama Tuhan dan rela mati untuk Tuhan. Taat dengar-dengar sampai mati kepada Tuhan. Nah ini penggembalaan. Jadi sifat taat dengar-dengaran itu sifat domba yang tergembala. Harus Erwin dan Weni harus menjadi domba-domba yang tergembala dengan benar. Selalu berada dalam kandang penggembalaan. 3 macam pertanyaan sekarang, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Harus itu. Kalau mau menikmati kasih Allah. Ketekunan dalam 3 macam ibadah. Kalau di tabernakel alatnya pelita emas, sekarang ketekunan dalam kebaktian umum, ibadah raya. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus dengan karunia. Seperti tadi, ini termasuk kebaktian umum. Kaum muda hari Minggu di sini pagi kebaktian, ada nyanyian, ada kesaksian, ada ini. Kebaktian umum. Bersekutu dengan Allah Roh Kudus. Bersekutu dengan Allah Roh Kudus. Kemudian meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Ya. Ini ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran dan korban Kristus. Itu pendalaman Alkitab. Diberi makan, tadi minum. Kalau kebaktian umum tuh minum Roh Kudus. Kalau ini makan. Roti, firman, roti perjamuan suci makan. Masih ada satu lagi, mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian doa penyembah. Persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih. Persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih. Bernafas, doa itu bernafas. Bernafas dalam kasih Allah. Kekal, kasih Allah kekal, nafasnya kekal juga, hidup kekal selama. Nah di sini, dalam kandang penggembalaan maka tubuh jiwa roh, manusia itu tubuh jiwa roh. Allah itu Tritunggal. Tubuh jiwa roh kita melekat pada Allah Tritunggal. Sehingga setan Tritunggal, setan antikris, nabi palsu, 3 binatang buas tidak bisa menjamah kita. Petrus dijamah, tidak tergembala dijamah, biar hebat tidak tergembala dijamah. Menyangkal Tuhan. Nah, tapi kalau Erwin
dan Weni, saya semua tergembala. Tubuh jiwa roh kita melekat pada Allah Tritunggal, setan sehingga tidak bisa dijamah oleh setan Tritunggal. Maka kita tidak menyangkal Tuhan, melainkan mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Mengasihi Tuhan, hidup dalam kasih, taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, ini sifat domba. Kalau taat disucikan, tadi mengasihi Tuhan. Tapi jangan lupa, siapa berkata mengasihi Tuhan tapi membenci sesamanya, bohong, pendusta. Kalau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, buktikan mengasihi sesama yang kelihatan. 1 Petrus 1:22. Nah, kalau kita sudah taat, tergembala, taat mengasihi Tuhan, hidup suci, kita bisa mengasihi sesama. Tidak sulit itu, otomatis. Jadi dalam penggembalaan Simon, adakah engkau mengasihi? Gembalakanlah, itu kasih. Betul. Tidak ada kebencian harusnya dalam penggembalaan. Kasih, kalau kita taat. Ya, mari 1 Petrus 1:22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Taat kepada firman pengajaran benar pada Tuhan, suci kamu menyucikan diri. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Jadi jelas, kalau kita taat, tergembala. Kalau Erwin dan Weni, kita semua tergembala dengan benar baik, taat dengar-dengaran pada firman pengajaran benar, maka kita hidup suci. Nah, hidup suci inilah bisa saling mengasihi, bukan hidup kaya. Ya baru kalau kaya seneng-seneng, baru setelah itu ditendang. Kalau hidup suci, itu pasti bisa saling mengasihi. Kalau kaya, wah baru kaya. Kekayaannya menurun, kasihnya menurun. Memang bukan kasih. Kamuflase, hanya penipuan. Tapi kalau hidup suci, makin mengasihi, saling mengasihi. Saling mengasihi. Hidup suci saling mengasihi. Kita bisa saling suci, saling mengasihi. Itu tergembala, hidup dalam kasih Allah itu tergembala, taat, hidup suci, saling mengasihi. Efesus 4:11-12. Maka akan diberi jabatan pelayanan, karunia Roh Kudus, jubah indah. Tuhan berikan dalam nikah supaya tidak telanjang nikah itu. Dulu Adam dan Hawa telanjang karena tidak taat, berbuat dosa, telanjang. Ayo sekarang dikembalikan, digembalakan, kembali pada penggembalaan, taat dengarnya, disucikan, saling mengasihi, diberi pakaian. Amin, pakaian indah. Dan ialah yang memberi, baik rasul-rasul maupun nabi, baik pemberita Injil maupun gembala dan pengajar. Ini 5 jabatan pokok. Kalau dijabarkan ada pemain musik, ada kur, nyanyi, tadi ada apa saja, terima tamu, semua itu jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Jubah indahnya Yusuf sama dengan jubah indahnya Yusuf untuk memperlengkapi orang kudus, bukan orang kaya, miskin, tua, muda, pandai, bodoh, suci dan saling mengasihi. Itu diberi jabatan karunia bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kalau kita hidup suci, taat, suci, saling mengasihi, ya, ini tergembala dengan baik, taat, suci, saling mengasihi, maka kita diperlengkapi jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus, jubah indah dari Yusuf. Kita dipakai, Erwin dan Weni dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kita semua kaum muda dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus mulai dalam nikah. Nah, dalam nikah sudah bisa saling melayani, saling mengasihi, saling melayani. Itu indah sudah. Pakai jubah indah. Nikah itu menjadi indah. Itulah kuncinya itu aja. Kuncinya itu. Tergembala, taat, hidup suci, saling mengasihi. Ini yang diberi jubah indah. Dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, memulai dari nikah. Hubungan suami istri saling melayani, bukan saling menyakiti, saling melayani, saling menghormati, saling mengasihi, ini melayani. Nikah itu menjadi indah, pakai jubah, tidak telanjang. Wah, coba saling bertengkar, telanjang. Tetangga tiap hari dengar piring terbang. Bukan piring terbang yang di UFO, ya, bukan. Piring terbang di dalam, tar. Nah, itu piring terbang. Malu nikah, dipermalukan.
Tapi kalau sudah tergembala, taat, suci, saling mengasihi. Itu betul-betul dipakai, ada jubah indah-indah. Lalu pelayanan pembangunan tubuh Kristus, nikah lebih besar lagi dalam penggembalaan. Melayani dalam penggembalaan. Bisa jadi sangkur, grup kur, penerima tamu, tim doa, apa saja. Lebih indah lagi. Lebih dipakai, lebih indah. Lalu ada antar penggembalaan. Nah, kita seringkali kebaktian kunjungan. Baru saya dari Medan, kemarin baru datang dari Medan. Tadi pagi dari Jakarta. Nah ini, kebaktian kunjungan. Kebaktian kunjungan. Ayo ikut menjadi tim doa, ikut serta apa. Lebih indah, lebih dipakai, lebih indah. Sampai nanti terakhir Israel dengan kafir menjadi satu tubuh sempurna. Internasional, paling indah di awan-awan yang permai. Kalau sudah Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang mempelai wanita, menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan, yang paling indah. Nah, itulah Tuhan begitu baik. Dia mau mencurahkan kasih. Ayo kita bertahan dalam kasih. Nomor 1, salib berdamai. Saling berdamai. Oh, sungguh-sungguh kasih Allah dicurahkan. Ya, tidak ada kebencian. Betul-betul kasih Allah dicurahkan. Dan dia sebagai kepala bertanggung jawab. Menjadi satu nikah itu. Satu tubuh, satu daging, satu hati. Yesus sebagai kepala yang bertanggung jawab sampai mati di Bukit Tengkorak. Untuk bertanggung jawab atas kelangsungan nikah. Mulai sekarang sampai memberkati kita secara jasmani, rohani. Mulai sekarang berkat rumah tangga mulai sampai hidup kekal selalu. Kemudian yang kedua yaitu taat, tergembala. Tuhan kasih jubah indah nikah kalian berdua. Kita semua kaum muda secara pribadi diberi jubah indah. Kalau tergembala diberi jubah indah. Layani Tuhan. Bisa layani dalam nikah. Melayani orang tua dalam nikah. Bukan membebani kaum muda. Orang tua sudah susah cari nafkah, kerja di rumah. Ya janganlah. Ayo melayani. Bantu orang tua. Ya itu jubah indah. Indah hidup. Penggembalaan layani. Antar lebih indah. Sampai paling indah di awan yang permai. Semoga kita. Yang ketiga terakhir. Bertahan dalam kasih. Ayo sementara akhir zaman. Kasih menjadi dingin. Kebencian. Dalam dunia tanpa alasan. Dalam penggembalaan antar gereja. Kebencian tanpa alasan. Sampai di dalam nikah. Kebencian tanpa alasan. Ayo bertahan dalam kasih Allah. Yang ketiga. Matius 17:1-2. Matius 17:1-2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Dan bersama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian berdoa. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya bagaikan matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti itu. Wajah bagaikan matahari. Matahari itu kasih Allah. Jadi mana kita mendapatkan kasih Allah? Bertahan di gunung penyembahan. Yang ketiga, banyak naik ke gunung penyembahan. Kaum muda juga. Nah, matahari bersinar, hangat terus gitu. Nikah itu hangat terus kalau naik ke gunung. Jangan lari ke rumah mertua, rumah orang tua, salah. Lari ke gunung. Di kamar berdoa. Nah ini. Ya, jadi naik ke gunung penyembahan, memandang wajah Yesus. Yang bersinar bagaikan matahari terik. Mengalami kasih Allah yang bagaikan matahari tanpa pamrih. Mengalami kasih Allah yang bagaikan matahari. Apapun yang kita hadapi. Erwin, Weni, menghadapi apa saja. Naik ke gunung. Jangan ke lain, orang ketiga ini hancur nih. Banyak naik ke gunung menyembah, pandang wajah Yesus. Jangan pandang kesalahan suami, kesalahan istri. Sakit hatiku, jangan. Hancur. Pandang wajah Yesus. Aku dari kecil sampai sekarang berapa banyak dosaku sudah diampuni. Nah, kalau dia hanya menyakiti begitu, aku harus bisa mengampuni. Naik, pandang wajah Yesus. Kalau pandang dunia kita ketakutan dari gunung, ketakutan. Ya, tapi pandang wajah Yesus yang bersinar bagaimana. Kaum muda mungkin banyak persoalan, kuliah, masa depan gimana Aduh bagaimana ini. Naik ke atas gunung. Jangan kemana-mana. Naik ke atas gunung, pandang wajah Yesus. Sampai matahari itu disinarkan, hangat.
merasakan kasih. Saya hamba Tuhan juga. Mau lari kemana? Saja, aduh jemaat merosot, aduh ini. Mau lari kemana? Yang bekerja, yang ini mau lari sana, percuma, mendung semua dunia ini. Kasih menjadi dingin seperti es batu semua. Beku semua di dunia. Lari ke gunung. Ya, gunung, jangan lari ke gunung sungguhan. Gunung di mana? Ya, sekarang banyak ajaran begitu. Ayo lari ke gunung. Gunungnya nyari yang jauh. Gunung di Eropa. Wah, kita doa melawan setan, enggak usah. Gunung itu ya tempat, satu tempat. Gunung ya di kamar itu gunung penyembahan. Maksudnya terpisah dari dunia. Kita konsentrasi dengan Tuhan. Jangan cari-cari gunung di mana melawan siapa. Enggak usah begitu. Satu tempat di mana kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Di kamar di mana kita berhubungan dengan Tuhan. Ya, tidak terganggu apapun. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ini ya. Ayo sungguh-sungguh. Saya seringkali menggunakan di pesawat. Ya, berdoa. Saya ketawa satu waktu. Kalau di Alkitab Ibu Hana ya berdoa dikira orang mabuk. Betul ya? Loh kok mabuk bu? Kalau saya dikira orang sakit. Saya berdoa terus sepanjang jalan. Berdoa karena mau tugas. Pramugaranya enggak tahan. Karena berhadapan dengan saya cuma dipisahkan kaca. Terakhir dia datang ke saya. Pak, permisi Pak. Bapak sakit apa? Saya bingung. Sakit karena saya sudah tidak sadar menyembah. Haleluya. Begitu. Bapak sakit apa Pak? Terang-terangan enggak apa-apa Pak? Enggak sakit. Terang-terangan Pak, enggak sakit aku. Ya, nah di situ. Ayo gunakan di mana tempat. Jangan naik pesawat dia bisa. Ya enggak usah, di mana saja. Di mana saja kita bisa berdoa. Yang penting ada hubungan dengan Tuhan, hubungan pribadi. Ayo sampai matahari disinarkan. Inilah tempat yang paling indah. Menghadapi apa saja di dunia ini. Naik gunung, menyembah. Mungkin menghadapi caci maki, kita difitnah, tidak usah melawan. Ya, kaum muda, tidak usah di dunia maya, di dunia nyata, di dunia maya, tidak usah lihat. Saya bilang tidak usah lihat, sudah diem aja. Naik gunung, sampai Tuhan menyatakan pembelaannya, amin. Nah, istri juga, Weni. Tidak usah ke sana kemari mau mengadukan suaminya. Suami mau mengadukan, hancur nikah itu. Adukan sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Sinari suamiku. Kalau suami sinari aku, sinari istriku Tuhan. Sinari dengan matahari kasih. Itu saja sudah cukup. Amin. Sudah cukup. Mendung tidak akan datang. Ada sinar matahari. Kebencian akan dihapuskan. Masalah-masalah dihapuskan. Tuhan tolong kita semuanya. So, ya, ini memandang matahari. Mazmur 84:12 ayat-ayat terakhir. Mazmur 8. Apa terkandung dalam kasih matahari itu? Apa yang terkandung di dalam? Sebab Tuhan Allah dalam matahari dan perisai. Ada perisai. Kasih dan kemuliaan dia berikan. Kasih itu kemurahan. Dan ia tidak menahan kebaikan. Kemurahan kebaikan. Terjemahan lama coba. Dari orang yang hidup tak bercela. Karena Tuhan Allah bagaikan matahari dan perisai. Tuhan mengaruniakan anugerah atau kemurahan dan kemuliaan. Tiada ia menahankan kebajikan. Kemurahan dan kebajikan ini yang Raja Daud selalu katakan. Kemurahan kebajikan mengikuti aku seumur hidupku. Setiap langkah hidup, setiap detak jantung. Itulah anugerah dan kebajikan, kemurahan dan kebajikan. Dan kemuliaan, 3 ini. Di dalam kasih ada perisai, kasih matahari ada perisai. Ada kemurahan kebajikan, ada kemuliaan. Itu saja yang kita lihat. Sudah menghadapi apa? Kebencian dalam rumah tangga. Suami bengis, istri yang tidak tunduk dan lain-lain. Menghadapi ekonomi, menghadapi apa saja. Sudah pandang sampai matahari disinarkan kepada kita. Matahari dari wajah Yesus disinarkan. Kita merasakan kehangatan kasih Allah. Hasilnya perisai 1. Kasih matahari, kasih Allah adalah perisai. Untuk melindungi kita dari panah api si jahat. Melindungi kita dari panah api si jahat. Yaitu dalam bentuk celaka, mara bahaya di dunia.
Oh tiba-tiba bagus, semua bagus, tahu-tahu apa terjadi. Saudara, nah ini celaka mara bahaya. Terhadap dosa-dosa, puncaknya dosa. Pencobaan-pencobaan di segala bidang kita dilindungi. Dan lain sebagainya. Bahkan sampai hukuman Allah, sampai neraka, antikris dilindungi. Sehingga kita merasa damai sejahtera. Itu bukti punya perisai. Selalu merasa damai sejahtera. Selalu enak dan ringan. Kalau damai, tenang, enak dan ringan. Nah ini kunci. Kaum muda, kunci. Weni dan Erwin, kunci dalam nikah. Kunci secara pribadi, kunci hamba Tuhan. Kalau sudah bisa memandang wajah Yesus, sampai kita damai. Tadinya kita takut, tadinya kita pahit mungkin, tadinya waduh kok gini. Sampai memandang wajah Yesus, kita damai. Oh ada perisai sudah. Jangankan manusia, setan pun tidak bisa menjamah kita. Amin. Setan pun kan damai. Sudah tenang aja. Kalau bisa damai ya Tuhan, ampuni dia sudah. Damai, enak dan ringan. Setan pun tidak bisa menjamah. Rumah tangga damai sejahtera, enak dan ringan. Semua enak dan ringan. Kalau enak ringan mana ada orang bercerai? Coba tanya orang bercerai. Kenapa bercerai Pak? Terlalu enak rumah tanggaku, terlalu ringan. Bodoh. Pelayanan, kenapa Om berhenti melayani? Aduh terlalu enak kami, terlalu ringan. Tidak ada. Karena tidak damai, kalau tidak damai berat semua. Biar kita kaya, jemaat banyak, kalau tidak damai berat. Si anu itu, si itu, si itu, Bisa lari. Tapi kalau damai enak dan ringan. Kaum muda, semua enak dan ringan. Tidak akan pernah tinggalkan pelayanan, tidak akan pernah tinggalkan nikah, rumah tangga. Tidak akan pernah. Ya, Tuhan tolong. Itu perisai. Kemudian kemurahan dan kebajikan, anugerah dan kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Menolong aku, mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Daud lawan Goliat mana bisa? Biar bertanya pada siapa enggak mungkin. Tapi kenyataannya mungkin. Inilah anugerah, inilah kemurahan kebajikan Tuhan. Bisa menyelesaikan semua masalah yang mustahil bagi kita. Amin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan yang berperang ganti. Asal matahari masih disinarkan. Oh saya bahagia menyampaikan untuk nikahku. Untuk pelayananku. Kalau tidak ada kasih matahari mau kemana kita. Gak bisa. Gak bisa. Ya, Erwin, Weni, kaum muda daripada banyak bergosip. Menyembah enak. Menyembah enak. Yesus, haleluya Yesus. Sampai matahari sekarang, betapa indahnya hidup. Daripada cuma telepon sana sini, matahari gelap. Nanti di Wahyu yang kita pelajari Fatsal 6 matahari hitam bagaikan karung rambut. Waduh, celaka betul. Celaka. Ya, Tuhan tolong kita. Terus terakhir kemuliaan. Tadi Mazmur 8 ada kemuliaan. Kemuliaan Tuhan ada. Di dalam kasih matahari kita merasakan kemuliaan. Wajahnya yang mulia. Untuk mengubahkan kita. Membaharui. Dari manusia daging menjadi manusia rohani. Seperti Yesus. Tiada ia menahan kebajikan dari orang yang benar dan tulus hati. Jujur. Permulaan keubahan hidup adalah tulus, jujur. Iya, tidak. Benar-benar, tidak benar. Itu aja. Soal pengajaran nomor 1 soal Yesus. Soal pribadi Yesus kalau sudah tidak jujur mana bisa jujur yang lain. Tidak bisa. Ini kehancuran seorang hamba Tuhan. Kalau dia sudah tidak bisa mengakui pengajaran yang benar. Malah dia mendukung yang tidak benar. Ya sudah. Sudah kehancuran. Kami hamba Tuhan. Juga nikah rumah tangga. Kalau sudah soal Tuhan berani dusta pada istri, dusta semua. Apalagi soal lain, mana bisa tidak dusta. Tidak mungkin soal duit, ayo periksa, dusta pasti. Tapi kalau sudah jujur soal Tuhan, kaum muda, soal pengajaran jujur, yang benar, ayo benar. Ayo taati, ayo dukung. Yang salah, hindari. Bukan musuhi, tidak ada musuh. Hindari. Semoga kita bisa mengerti. Jujur dalam segala hal. Tulus dalam segala. Oh, luar biasa. Saudara,
Kalau sudah jujur, tulus, wajah berseri. Kalau dusta, aduh pahit, paling getir kalau ada yang dusta. Suami dusta, berapa tahun ketahuan istri, sudah tidak tertolong. Istri begitu pahit. Makanya di awal nikah saya selalu katakan pada calon mempelai pria, ayo ngomong apa adanya kamu. Kamu dulu bergaul dengan siapa, apa yang terjadi, ngomong. Dengan calon istri, istri ngomong. Loh, karena kan dasarnya nikah kasih. Umpama suaminya, wah aku sudah narkoba, aku sudah ini. Loh, kalau mengasihi ya ampuni. Kalau beratnya jangan nikah. Berarti dasarnya bukan kasih. Harus cerita, jangan nanti orang lain yang cerita. Bagaimana kamu? Oh baik-baik, aku baik-baik, anak mama aku baik. Begitu ketemu temannya, kau kawin dengan siapa? Katanya si Anu, iya. Waduh dia narkoba. Wah, sudah lemas, langsung hancur. Jangan, harus terang-terangan, jujur. Mulai awal nikah jujur. Kau muda, jujur setiap langkah hidup, jujur. Itu wajah berseri. Jujur wajah berseri. Bahagia surga. Dan menjadi rumah doa. Jujur itu rumah doa. Doa selalu dijawab oleh Tuhan. Rumah tangga home sweet. Betul-betul home sweet. Semoga kita mengerti. Dan sampai kalau Tuhan datang kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti dia. Mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Nikah yang rohani. Nikah sempurna sampai masuk kerajaan 1000 tahun damai. Firdaus yang akan datang sampai masuk Yerusalem baru, kerajaan surga kekal. Kalau dusta pahit air mata. Kalau jujur bahagia. Home sweet home, rumah doa. Sampai betul-betul sempurna seperti dia. Semoga kita bisa. Inilah yang bisa saya sampaikan untuk kita semua, teristimewa kedua calon mempelai. Jangan ada kebencian hari-hari ini, tapi yang ada kasih, bertahan dalam kasih. Memang dunia ini benci, sulit, najis, jahat, semua ada. Tapi bertahan dalam kasih, bertahan dalam, nomor 1, saling mengaku, saling mengampuni. Kasih Allah dicurahkan, menjadi satu, Yesus sebagai kepala, bertanggung jawab, memelihara semuanya, bertanggung jawab. Yang kedua tergembala, taat, suci, saling mengasihi, kasih jubah indah. Dipakai oleh Tuhan. Indah hidupnya, makin indah. Yang ketiga banyak naik gunung. Kau muda juga. Daripada chatting-chatting sampai malam ngantuk sudah tidak doa. Lebih baik banyak doa. Mau kemana hidupmu sekarang? Mau kemana masa depanmu? Belum tentu sudah sekolah pinter, belum tentu masa depan. Mohon maaf loh ya, saya selalu dorong. Banyak yang S2, S3, silahkan. Saya dorong semua. Tapi belum tentu. Ayo naik gunung, berdoa pada dia sampai sinar matahari di sana, aman kita, amin, aman, damai sejahtera, bahagia betul, selesai masalah, mujizat terjadi sampai sempurna seperti dia. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam peneguhan nikah. Saya mohon untuk bangkit berdiri kedua calon mempelai. Mic-nya disiapkan, jangan sampai diulangi ya. Serius, sungguh-sungguh. Ya, mari. Berpegangan tangan kanan dengan tangan kanan. Ya, berpegangan. Jawabnya serempak ya. Ya saya mau, serempak ya. Baik. Berpegangan tangan kanan. Saya mohon kesediaan orang tua, kedua orang tua dari pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk maju mendekati. Silakan berdiri. Ya di belakangnya sedikit majuan. Ya mari maju. Ya. Baik. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan yang datang silakan juga. Mari para tua-tua silakan. Mari untuk bisa memberikan doa restu juga. Mari. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik. Jadi sebelum masuk peneguhan nikah, lebih dahulu saya akan membaca dasar dari Alkitab dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saudara berdua supaya dijawab dengan jelas. Ya, dijawab dengan jelas.
Puji Tuhan. Efesus pasal 5 mulai saya bacakan. Hai istri, ayat 22 mulai. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan sidang jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suami. Puji Tuhan. Ya. Saudara berdua akan masuk dalam peneguhan nikah. Di dalam peneguhan nikah, Allah sebagai pencipta nikah ada di tengah-tengah kita. Sebagai saksi dari surga. Kemudian kedua orang tua kalian berdua, juga para hamba Tuhan bersama tua-tua dalam sidang jemaat. Dan seluruh sidang jemaat menjadi saksi. Tadi Tuhan dari surga, saksi dari surga, sidang jemaat dan orang tua dan hamba Tuhan, saksi dari bumi. Supaya nikah kalian berdua terang, menjadi terang di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Puji Tuhan. Ya, baik, sidang jemaat juga bangkit berdiri. Bersama-sama saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka berdua. Baik. Kepada suami. Maukah saudara Erwin Febrian Wandianto menerima istri ini yang saudara pegang tangannya menjadi istri yang sah dan berjanji untuk mengasihi dengan sepenuh hati dan pengorbanan dan memeliharanya, mengasuh, melindunginya dan menjadi suami yang setia selama saudara berdua akan hidup. Kepada saudara Erwin Febrian Wandianto, apakah jawab saudara? Ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Saya kira cukup, semua jelas. Dibalik sekarang? Ya. Ya. Pegang Weni sendiri. Ya. Kepada istri, maukah saudari Weni Wijaya menerima suami ini yang saudari pegang tangannya menjadi suami yang sah dan berjanji mengasihi dia dengan penuh penghormatan dan pengorbanan, menjadi satu dengan dia dalam segala keadaan, baik susah maupun senang, dan menjadi istri yang mengasihi dengan segala kesetiaan dan kesabaran, sehingga hanya kematian yang bisa menceraikan saudari. Kepada saudari Weni Wijaya, apakah jawab saudari? Iya, saya bersedia. Saya bersedia. Semuanya sudah jelas. Biarlah kita pohonkan doa kepada Tuhan untuk meneguhkan nikah mereka berdua sampai kekal selama-lamanya. Tundukkan kepala. Haleluya. Dengan dasar kedua pengakuan dari kedua calon mempelai ini adalah merupakan kemurahan Tuhan, kepercayaan Tuhan kepada saya, manusia yang tidak layak untuk bisa meneguhkan nikah berdua, mereka berdua. Dan kepercayaan dari kehormatan dari kedua calon mempelai dan kedua orang tua, saya bisa melayani mereka. Tuhan memberkati. Tundukkan kepala. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi Tuhan, saya hanya manusia biasa. Banyak cacat celaku Tuhan, ampuni Tuhan. Sebab ini pekerjaan besar Tuhan, bukan hanya sampai di dunia. Menentukan nasib dua anak manusia ini Tuhan. Untuk sampai bertemu Tuhan, untuk selamanya dengan Tuhan. Haleluya. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Sucikan oleh darah-Mu Tuhan, urapi saya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Allah wasa, ya Allah wasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan di hadapan saksi-saksi, saya menyatakan bahwa nikah Saudara Erwin Febrian Wandianto dengan Saudari Weni Wijaya telah diresmikan di dalam Allah. Apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Puji Tuhan. Kita menyanyi berlutut kedua calon mempelai. Tangannya seperti itu. Kita menyanyi 205. Teksnya 205. Haleluya. Pelan-pelan. Merenungkan perjalanan kehidupanku, ku selalu merasakan Kau besertaku. Apa yang patut ku ucapkan? Apa yang patut ku ucapkan? Sebagai terima kasihku, hanya kata sederhana, ku cinta Kau Yesus. Kata sederhana, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Kur. Ku cinta Kau, ku butuh Kau, Tuhan segenap hatiku. Di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertai jalanku. Ku inginkan kasih-Mu menyertaiku. Jangan setiap malam naik ke gunung penyembahan, ku datang bersimpu di bawah kaki-Mu. Dalam doa ku bisikan kepadamu, ku cinta Kau. Dengan ukurnya denganmu. Haleluya. Pelan-pelan. Tidak ada yang lebih dibutuhkan daripada kasih Allah, kasih matahari. Kalau tanpa kasih Allah, seperti dunia tanpa matahari. Mau punya apapun kita tidak ada arti. Kasih Allah yang dibutuhkan Erwin dan Weni, kita semua kaum muda. Jangan pesimis kaum muda. Saya kok masih begini, jangan pesimis. Selama matahari bisa kita lihat, jangan pesimis. Tapi jangan sombong, orang tuaku hebat, jangan sombong. Bergantung pada matahari kasih Allah. Haleluya. Bapak Ibu, tentu Erwin banyak kesalahan dari kecil. Diampuni ya, direstui ya, diampuni. Baik. Haleluya. Terus pelan-pelan. Bapak Ibu juga ya, Weni mungkin banyak kesalahan, mengecewakan dan lain-lain. Diampuni, direstui. Haleluya. Ya lawasa. Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, saya manusia, banyak kesalahan. Saya tidak layak melakukan ini. Oh, ampuni saya.
Bukan berkat atas tangan, bukan urapan Roh Kudus. Biar tangan hamba perpanjangan tangan Tuhan sendiri untuk menolong mereka berdua. Ampuni mereka berdua juga. Haleluya. Yalawasa, yalawasa, yalawasa. Oh, haleluya. Yalawaka, yalawaka, yalawasa. Oh, haleluya. Yalawasa, yalawasa. Tangan kasih-Mu Tuhan. Tangan kemurahan, kebaikan-Mu Tuhan. Menjamah mereka berdua Tuhan. Mengangkat mereka berdua Tuhan. Haleluya, haleluya. Supaya nikah mereka menjadi nikah yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Nikah yang benar, yang suci di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sehingga mereka juga mendapat hak untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan tolong mereka berdua. Haleluya. Satukan nikah mereka, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, kuatkan, teguhkan, bertahan di dalam kasih-Mu Tuhan, sampai kesempurnaan Tuhan, sampai bertemu Tuhan di awan-awan yang permai, sampai Firdaus, sampai kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Engkau tidak tinggalkan mereka berdua, tapi Engkau akan memakai mereka berdua kembali di hadapan-Mu, digembalakan, dipakai sampai kesempurnaan. Engkau memberkati mereka berdua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya kepada-Mu. Demikian kedua orang tua yang sudah membesarkan mereka berdua sekarang rela untuk merestui mereka berdua masuk dalam nikah rumah tangga. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu. Sekali lagi Tuhan, selama matahari masih bersinar Tuhan, oh mereka semua bisa ditolong Tuhan. Kami, mereka berdua bisa ditolong. Kami semua yang ada bisa ditolong oleh Tuhan. Bahkan bisa disempurnakan oleh Tuhan. Terima kasih, tidak ada yang mustahil bagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Berhadapan muka. Saudara Erwin, cincin ini tidak ada ujung pangkal. Ini gambaran kasih Allah. Ada apa-apa seperti firman pernikahanmu, kasih. Saling mengampuni, tergembala sungguh-sungguh. Dipakai Tuhan. Banyak berdoa. Tentu Tuhan akan tolong. Ya, baik. Sematkan di jari manis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bisa. Ini juga ya. Apapun yang terjadi jangan mundur ya. Tuhan tolong. Kasih Tuhan sebagai dasar dari nikah kalian berdua akan menolong. Ya, baik. Sematkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keras. Ya, Tuhan memberkati. Sekarang diterima di pelayanan membuka yang baik ini menentukan pelayanan selanjutnya. Dilihat, jangan ada kerut-kerut belakang. Diperhatikan. Ya, baik-baik. Cium diterima. Ya, baik. Ya, selamat Bapak Erwin, Bu Erwin. Ya, puji Tuhan. Ini kenang-kenangan dari kami berdua untuk dibaca, dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Semoga matahari kasih Allah selalu menyinari kalian berdua sampai kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, baik. Silakan duduk. Puji Tuhan, demikian acara peneguhan nikah dari kedua saudara, Bapak Erwin dan Ibu Erwin sudah sah di hadapan Tuhan. Tuhan
sesama. Tuhan memberkati semuanya. Kemudian ada dari keluarga, saya wakili. Ucapan terima kasih, saya wakili ya. Ada keluarga atau saya wakili? Wakili ya. Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sudah ikut mendoakan mereka berdua. Kami tidak bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Jika ada kekurangan dalam penyambutan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Puji Tuhan, saya akan umumkan kebaktian kita besok pagi jam 7 kurang 10 sudah dimulai di sini. Ya, kaum muda gunakan hari libur datang pada Tuhan, Tuhan memberikan nilai tambah. Ya. Kemudian siang hari jam 11 kurang sedikit kebaktian umum di WR Supratman 4 Surabaya. Ya. Yang di Surabaya sekarang anak-anak di WR 4 Surabaya, ya silakan menggunakan hari libur untuk datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah. Kemudian minggu malam di Hotel Danau Toba International Medan Royal Room jam 7.15 malam, 19.15 malam kebaktian umum. Gunakan hari libur juga untuk datang pada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan nilai tambah. Semua saya layani, semua di sini di Surabaya, di Medan. Baik, Tuhan memberkati. Kemudian Selasa di sini pendalaman Alkitab, perjamuan suci jam 5:15 sore. Kemudian Kamis doa penyembahan jam 5:15 sore. Sabtu kaum muda remaja di sini di Surabaya, di Medan bersamaan kita. Baik, Tuhan memberkati. Kemudian di Surabaya hari Rabu pendalaman Alkitab perjamuan suci 5:30 dan hari Jumat doa penyembahan jam 5:30 sore. Kemudian di Medan hari Senin pagi kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 9 khusus kaum wanita terbuka untuk umum. Kemudian sorenya kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci kitab Wahyu jam 5:30 sore. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada kesempatan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami semua, terutama kedua saudara kami yang sudah menjadi suami istri. Biarlah tetap Tuhan pegang mereka dalam langkah-langkah hidup mereka. Disinari oleh matahari selalu. Tidak akan mengalami kegelapan, tidak akan mengalami sandungan dan lain-lain. Sampai nikah yang kekal dalam Tuhan. Demikian kami semua. Sinari juga dengan matahari-Mu Tuhan. Matahari kasih-Mu. Kami tidak bisa apa-apa. Jangan sampai menyangkal, jangan sampai tersandung. Kami tetap mengikut melayani-Mu sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih kedua keluarga yang menyertai juga Tuhan memberkati semua. Kaum muda juga Tuhan berkati. Gembalakan kaum muda semua Tuhan ada di dalam Engkau Tuhan. Yang sudah undur tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang bekerja kaum muda berkati dengan berkat-berkat yang dari surga. Tuhan tolong, hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong. Yang mencari pekerjaan tolong, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah berikan hikmat-Mu, menghadapi apapun, naik kelas dengan baik, lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kaum muda yang sudah undur, tarik kembali Tuhan tolong kiranya. Terima kasih Tuhan, pakai kaum muda semua untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan selama-lamanya. Beri pergaulan yang baik Tuhan, kaum muda beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran benar, yang ada buah-buah pengajaran benar yang sesuai kehendak-Mu, beri masa depan berhasil indah. Terima kasih Tuhan. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada, kaum muda kami semua belum bisa balas apa-apa Tuhan. Tuhan balaskan berkat kepada mereka dengan berkat surga, terutama selamatkan orang tua kami semua. Terima kasih. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami juga belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat kepada mereka semua. Terutama dipakai dalam pengajaran yang benar, ditambahkan bilangan-bilangan jiwa, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu.
jauhkan dari celaka mara bahaya. Tuhan beserta kami, baik di sini, di Surabaya, di Medan, sampai tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada besok pagi di sini, besok siang di WR4 Surabaya, besok malam di Medan, semua setia mengikut melayanimu sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. Mungkin mempelai bisa maju ke depan dengan Bapak Ibu, dengan Ayah Ibu untuk menerima salam. Dari bawah, dari atas silakan.